Salve sahabatku Katolik, dimanapun berada. Besar harapan semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Bangga dan bersyukur kita sebagai warga gereja Katolik. Sesi ini saya mengajak kita dengan sebuah judul, Protestan semakin menyerupai gereja Katolik. Nah, sebelum kita melihat atau bincang-bincang tentang hal ini lebih jauh, saya mengajak kita mengamati sebuah video singkat terlebih dahulu. Lalu nanti saya akan memberikan beberapa tanggapan atau komentar penting atas video singkat yang kita tonton ini. Mari kita saksikan, kita tonton video berikut ini. Inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Ambil dan makanlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Sahabatku Katolik, ada fenomena unik yang kita temukan, kita amati melalui video ini. Kita lihat di sini ada perarakan umat jemaat maju ke depan menerima roti dari tangan pendetanya. Dan ini mirip sekali dengan yang ada di dalam gereja Katolik. Pakaian pendetanya juga sudah mulai menyerupai pakaian para imam. Jadi sekilas kalau orang tidak jeli melihat, pikirnya ini adalah pembagian atau penerimaan komuni dalam gereja Katolik. Lalu di belakangnya itu ada salib yang berkorpus. Inilah fenomena yang kita lihat melalui video singkat yang kita tonton itu. Nah, jadi pertama, menyangkut pembagian roti, kemudian pendeta yang menggunakan pakaian yang sudah semakin menyerupai pakaian seorang imam atau seorang romo, itu urusan mereka itu. Entah seperti apa model pembagiannya, sudah semakin mengikuti kebiasaan dalam gereja Katolik, itulah urusan mereka. Yang jelas di sana roti ini pun bentuknya sekarang ini sudah seperti hosti yang kita terima, kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Dan sudah banyak di toko-toko rohani itu dijual. Saya pernah melihat itu. Jadi di beberapa toko rohani orang menjual roti kecil warna putih, bulatan putih kecil itu. Tapi itu bukan hosti yang dipakai untuk perayaan Ekaristi. Jadi itu untuk saudara-saudara kita gereja Protestan kalau mereka membuat perjamuan kudus. Jadi supaya jangan kita silap. Saya pernah melihat ini, dan kalau para sahabatku pergi ke toko-toko rohani dan melihat itu sekali lagi bukan hosti yang akan digunakan di dalam misa. Jadi menyangkut teknis pembagian roti, kemudian pemakaian atau pakaian dari seorang pendeta di dalam ibadah mereka itu, entah semakin menyerupai gereja Katolik, itu mereka lah yang tahu. Yang jelas kalau kita tidak jeli melihat ini seperti di dalam gereja Katolik. Nah, hal yang kedua yang patut saya komentari adalah, dan mendapat penekanan penting dari saya adalah soal salib yang berkorpus. Para sahabatku terkasih, saya ketika bicara tentang patung dalam gereja Katolik, jangankan dulu sampai ke patung. Saya bicara tentang Maria saja, tentang Bunda Maria. Dari luar sana teristimewa orang-orang Protestan selalu mengatakan orang Katolik menyembah Bunda Maria. Ini selalu, atau pernyataan seperti ini selalu mereka lontarkan. Lalu mereka kaitkan dengan patung yang ada dalam gereja Katolik. Mereka mempertentangkannya dengan ayat kitab suci yang mengatakan Allah itu melarang pembuatan patung. Tidak boleh menyembah patung dan macam-macam. Itulah ayat kitab suci yang sering mereka pakai untuk sebuah pembelaan.
Nah, para sahabatku terkasih, ketika saya bicara tentang Bunda Maria, ketika saya bicara tentang patung yang ada di dalam gereja Katolik, pasti selalu ada saja muncul berbagai macam hujatan dari mereka. Ketika saya bicara tentang Bunda Maria, tentang patung yang ada di dalam gereja, selalu saja muncul hujatan yang datang dari mereka. Sekarang kita lihat fenomena seperti yang ada di dalam video ini. Salib Yesus itu berkorpus. Korpus artinya tubuh. Ada patung Yesus yang gantung di salib. Jadi selama ini mereka katakan Katolik menyembah patung, Katolik menyembah patung. Sekarang siapa sebenarnya yang menyembah patung? Siapa sebenarnya sekarang yang menyembah patung? Saya tanya, silakan menanggapi di kolom komentar video ini. Sekarang siapa yang menyembah patung? Katolik tidak pernah menyembah patung. Di dalam gereja Katolik itu patung Maria, patung Yesus, orang kudus. Kemudian patung Yesus itu juga di korpus, pada salib itu ada korpus, ada tubuh Yesus yang ada di sana. Itu juga disebut sebagai patung. Jadi selama ini mereka selalu mengatakan orang Katolik itu menyembah patung. Nah, sekarang mereka sudah ikut-ikutan. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah patung sekarang ini? Katolik dalam melakukan segala sesuatu selalu memiliki arti dan makna di baliknya. Gereja Katolik tidak pernah menyembah patung. Yang mereka lakukan sekarang ini mereka pahami tidak? Dengan menempatkan salib yang berkorpus ini mereka pahami tidak? Sementara dalam teologi terjadi perbedaan pandangan antara gereja Protestan dan Katolik. Gereja Protestan mengatakan tidak perlu ada patung Yesus atau korpus Yesus itu gantung di salib, karena Yesus sudah diturunkan dari salib, kemudian dimakamkan, dan dia sudah bangkit mengalami hidup jaya bersama dengan Bapa di surga. Lalu dalam gereja Katolik mengatakan benar bahwa itulah yang terjadi. Tapi manusia itu adalah homo simbolikum. Apa artinya? Manusia itu adalah makhluk simbolis. Dengan menempatkan korpus pada salib Yesus, mengingatkan kita sebagai manusia bahwa seperti itulah situasi yang dialami oleh Yesus dalam melakukan karya penebusan umat manusia. Jadi dengan melihat salib yang ada korpusnya, kita itu langsung terbawa dalam situasi spiritual. Bagaimana salib itu tanpa ada apa-apa, hanya tanda salib begitu saja, tanpa ada sesuatu yang gantung di sana. Apakah itu bermakna? Bagi orang Katolik melihat salib seperti itu tidak ada maknanya. Tapi ketika ada korpus Yesus yang bergantung di sana, maka terungkap, tergambarlah bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika menyelamatkan dunia. Maka kita lihat di dalam gereja Katolik itu ada banyak patung. Dan patung-patung ini bukan menandakan bahwa orang-orang Katolik itu menyembah patung. Patung itu hanyalah sarana bantu, alat. Jadi saudara-saudara kita Protestan ini, mereka selalu mengata-ngatai atau mengatakan hal yang tidak tentang Katolik, bahwa Katolik menyembah patung dan lain sebagainya. Sekarang buktinya mereka udah ikut-ikutan. Mereka sudah ikut-ikutan. Salib Yesus sudah ada korpusnya. Lalu hal-hal yang lain seperti dalam video-video sebelumnya sudah saya katakan juga. Rosario yang dipakai oleh gereja Katolik itu sudah sekian pendeta juga sudah menggunakannya. Jadi Anda sekalian itu di belakang-belakang sana komentar. Tapi realitasnya, kenyataannya memang Anda lakukan, Anda gunakan. Maka tadi saya katakan, sekarang ini yang menyembah patung itu siapa? Anda menggunakan itu tanpa memahami makna di baliknya. Sementara gereja Katolik menggunakan benda-benda itu memang ya tentu ada makna, tentu ada arti di baliknya. Bukan tanpa makna.
patung yang dibuat untuk gereja Katolik atau digunakan di dalam gereja Katolik itu bukan patung sembarangan yang tanpa makna, tetapi punya arti dan makna. Jadi saudara-saudara saya yang Protestan ini, Anda-Anda sekalian itu suka sekali memprotesi sesuatu. Suka sekali memprotesi sesuatu. Apa yang ada di dalam gereja Katolik semua Anda protesi, tapi kenyataannya Anda lakukan. Maka melalui video ini saya sebenarnya memberikan peringatan, menegur mereka-mereka ini supaya mereka ini paham. Jangan asal komentar, jangan asal memprotes, tapi lihat nilai, lihat makna, lihat arti. Dan buktinya Anda sekalian sudah mulai mengikuti semuanya. Bahkan saya katakan sudah banyak hal yang sudah ditiru, sudah diikuti oleh orang-orang Protestan. Dan kita lihat seperti dalam video ini. Ini bukti nyata bagi kita bahwa Protestan itu hanya banyak protesnya saja. Tetapi sebenarnya kenyataannya dalam prakteknya mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh gereja Katolik. Tapi hati-hati, Anda melakukannya tanpa memahami apa-apa. Anda menempatkan salib Yesus yang berkorpus, tapi Anda tidak paham apa-apa. Sementara Katolik menempatkan salib yang berkorpus sudah punya nilai, sudah punya makna.